Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang kemarin kita berikan, yaitu menentukan nilai inverse dari suatu fungsi. Soal nomor 1, tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 3x min 2. Maka caranya adalah fx nya kita ubah jadi y, sehingga ketemu y sama dengan 3x min 2. Kemudian kita cari nilai x nya, berarti 3x sama dengan y tambah 2, maka nilai x nya sama dengan y tambah 2 per 3, atau sama saja dengan x sama dengan sepertiga y tambah 2. Jadi kuncinya mencari inverse suatu fungsi adalah dari persamaan y sama dengan kita cari ketemu x sama dengan, itu kuncinya di situ. Malah kalau soalnya t sama dengan variabelnya misalnya v, ya berarti ubah jadi v sama dengan ini. Ini namanya kan fungsi y dalam variabel e, kita ubah menjadi fungsi x dalam variabel y itu. Jadi y sama dengan kita ubah menjadi x sama dengan. Setelah itu nilai x nya itu kita ubah jadi f inverse, sedangkan y nya sama dengan variabel x. Jadi inverse dari fungsi ini sama dengan sepertiga x tambah 2. Soal nomor 2, bagaimana jika fungsinya fx sama dengan 5 per 3 min 2x? Maka langkah pertama x nya ubah jadi y, kalikan silang y kali 3 min 2x sama dengan 5, kalikan seluruh yang ada di dalam kurung dengan y, berarti 3 kali y 3y min 2x kali y kan 2xy sama dengan 5. Selanjutnya yang tidak punya x pindah ke ruas kanan sehingga min 2xy sama dengan 5 min 3y. Pak, mengapa kita pindah ke sana? Ya akan mencari nilai x gitu. Sehingga min x sama dengan 5 min 3y per 2y. X ini kan berarti sama dengan ruas kanan ini dibagi 2y. Karena yang akan kita cari adalah nilai x nya, berarti kali dengan negatif, ruas kiri kali dengan negatif menjadi positif, ruas kanan juga kali dengan negatif. Setelah itu dalam kurung kalikan dengan negatif semua menjadi min 5y, negatif kan positif, plus 3y. Setelah ketemu x sama dengan, maka ketemulah nilai fungsi f inverse nya, nilai f inverse nya. Jadi x nya diganti dengan ini f inverse x, sedangkan y nya diganti dengan variabel x, itu f inverse dari fungsi ini. Apalah ini kenapa kok taruh di depan, yang ini di depan belakang? Enggak apa-apa, sama saja. Boleh dalam bentuk ini, boleh dalam bentuk sana. Soal nomor 3, tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan x tambah 5 per 2x min 6. Sama seperti tadi, f nya ganti y, kali silang y kali 2x min 6, kalikan seluruh dalam kurung dengan y, ketemu 2xy min 6y. Kemudian yang punya x kumpulkan x dengan x, yang tidak punya x pindah ke ruas kanan. Setelah itu faktorkan, x nya keluarkan dari kurung. Ini x dikeluarkan kan menjadi sisa 2y, ini 2y. Sedangkan ini x keluarkan kan sisa 1. Kok 1 Pak? Lah ini x kan kali sama saja dengan x kali 1 itu. X kali 1 kan x, berarti x nya keluar sisa 1. Setelah ketemu berarti nilai x sama dengan 6y tambah 5 per 2y min 1. Maka f inverse nya adalah ini diganti f inverse, y nya diganti dengan x. Itu cara menentukan soal. Soal yang tadi, soal nomor 3 ternyata bisa kita kerjakan dengan cara smart itu, dengan cara cepat, cara cerdas. Kalau soalnya berbentuk fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka inverse nya langsung aja tukar diagonalnya ini. Yang d ini tukar dengan koefisiennya x menjadi min d, yang a pindah ke sini menjadi min a. Apalah kalau di sini min pindah ke sini jadi plus, yang di sana plus pindah ke sini jadi min. Jadi kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Yang ditukar itu diagonalnya saja, sedangkan b dan cx nya tetap. Dan pastikan soal itu x nya taruh di depan itu. Kalau misalnya di sini soalnya kok 6 dikurang 2x, 6 dikurang 2x, berarti min 2x nya taruh di depan, min 2x tambah 6 ya. Tapi kalau soalnya sudah x nya di depan semua, ya biarkan saja, langsung gunakan rumus ini, sehingga bisa menggunakan rumus. Tentukan nilai a nya berarti 1, nilai b nya 5, nilai c nya 2, nilai d nya min 6, masukkan ke rumus sana. Atau nggak usah pakai rumus, langsung aja pindah, ini min 6 pindah ke sana jadi plus 6, ini 1 pindah ke sini jadi min 1, sehingga rumus fungsi
F inverse-nya adalah ketemu ini. Ini min 6 pindah sana jadi plus 6. Ini 1 pindah ke sini jadi min 1. Mencari inverse dengan cara smart. Contoh soal nomor 4. Tentukan inverse fungsi dari f(x) sama dengan 2 akar x min 3. Bagaimana Pak jika x-nya dalam bentuk akar? Gampang. Kuncinya kan supaya ketemu x. Nah, supaya akarnya hilang ya dikuadratkan aja. Sehingga ini min 3-nya pindah ke sana kan sama dengan plus 3. Berarti 2 akar x sama dengan y plus 3. Atau y plus 3 sama dengan 2 akar x, kan sama saja. Y plus 3 sama dengan 2 akar x. Atau 2 akar x sama dengan y plus 3. Supaya akarnya hilang maka ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kuadratkan. Kalau kiri kuadrat, kanan harus kuadrat supaya tidak berubah nilai. Maka 2 dikuadratkan ketemu 4, sedangkan akar dikuadratkan akarnya hilang. Akar x kali akar x kan x. Y tambah 3 kuadrat kan sama dengan ini. Diperoleh dari mana? Ingat pada semester 1 y tambah 3 kali y tambah 3, y kali y ditambah y kali 3 ditambah 3 kali y ditambah 3 kali 3, kan gitu. Perkalian 2 suku. Atau gunakan rumus depan kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang. 2 kali depan kali belakang kan 6y ditambah belakang kuadrat. Depan kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang ditambah belakang kuadrat. Apalah kalau min depan kuadrat dikurang 2 kali depan kali belakang tambah belakang kuadrat. Itu semester 1 kamu pelajari lagi. Sehingga nilai x-nya sama dengan y kuadrat tambah 6y tambah 9 per 4. X-nya diganti f inverse, y-nya diganti variabel x. Itulah merupakan fungsi inverse dari soal tersebut. Nomor 5, tentukan inverse fungsi dari f(x) sama dengan akar 5x min 3. Fx-nya ganti y-nya dikuadratkan, akarnya. Pak, kenapa kuadratkan? Lah biar akarnya keluar ini, supaya x-nya bisa keluar. Maka dikuadratkan kan ketemu 5x min 3. Jadi kalau akar dikuadratkan itu akarnya buang saja. Sehingga ketemu 5x sama dengan y kuadrat plus 3. Ini pindah sana plus 3. Kemudian cari nilai x-nya, berarti x sama dengan y kuadrat tambah 3 per 5. X-nya diganti f inverse, y-nya diganti x. Sehingga inilah inverse dari fungsi fx. Soal nomor 6, tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Fx-nya ganti y, ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan kuadratkan, akar dikuadratkan, akarnya hilang, sehingga ketemu x kuadrat sama dengan y kuadrat tambah 4. Ini pindah sana plus 4. Y kuadrat plus 4 sama dengan x kuadrat. Y kuadrat plus 4 sama dengan x kuadrat. Kenapa x-nya taruh di kiri Pak Ari? Supaya gampang mencari nilai x-nya. Sehingga x-nya sama dengan plus minus akar. Ingat x kuadrat sama dengan 25. Berapa x-nya? X-nya 5, salah. Berarti x kuadrat sama dengan 25, berarti x-nya sama dengan plus minus 5. Mengapa? Karena 5 kuadrat 25. Negatif 5 kuadrat juga 25. Jadi hasilnya plus minus. Sehingga x-nya diganti f inverse, y-nya diganti variabel x. Kalau seperti itu berarti inverse-nya ada 2. Ada akar x kuadrat plus 4 dan negatif akar x kuadrat plus 4. Karena ada 2 berarti bukan merupakan fungsi gitu. Jadi inverse-nya bukan merupakan fungsi karena mempunyai 2 teman gitu. Ingat syarat sebuah fungsi harus bijektif fungsinya. Kalau ini kan tidak bijektif karena ada 2 lebih dari 1. Bijektif itu artinya korespondensi 1-1. Jadi 1 orang temannya 1, tidak boleh lebih dari 1. Berarti ini bukan merupakan fungsi. Jadi inverse dari fungsi fx itu bukan merupakan fungsi karena bukan bijektif. Mengapa bukan bijektif? Karena temannya lebih dari 1. Tapi mempunyai inverse. Inverse-nya berarti bukan fungsi gitu loh. Nomor 7. Tentukan inverse fungsi f berikut, kemudian tentukan domain dan kodomainnya agar f inverse merupakan fungsi. Maka caranya ini dengan cara smart hingga ketemu ini, min 4-nya pindah saja jadi plus 4, 3-nya pindah ke sini jadi min 3. Ini sudah merupakan inverse-nya dengan rumus smart tadi. Cara mencari domain, lihat soalnya. Soalnya berarti ini karena bentuk pecahan maka tidak boleh penyebutnya 0. Berarti domainnya semua x elemen R, tapi dengan syarat penyebut tidak boleh 0. Supaya tidak boleh 0 berarti x tidak boleh 4. Mengapa? Kalau 4 dikurang 4 kan 0. Bilangan dibagi 0 kan tak teringat ya. Nah,
Berikutnya kodomain. Nah, kalau kodomain itu kan merupakan kodomain F itu sama saja dengan domain F invest. Berarti sama yang lihat soalnya ini. Berarti kodomainnya adalah suma X elemen R dengan syarat penyebutnya tidak nol. Supaya tidak nol gimana? Supaya tidak nol berarti X-nya tidak boleh 3. X sedemikian X tidak sama dengan 3, di mana X elemen R. Jadi untuk X semua elemen R bukan dengan syarat X-nya bukan sama dengan 3. Nomor 8, bagaimana jika soalnya f(x) sama dengan x kuadrat min 4? Nanti kamu diskusikan dengan teman-temanmu. Jawabannya gimana, domainnya berapa, kodomainnya berapa. Kalau tidak tahu nanti tanyakan dengan Pak Arif. Saya kira sampai di sini semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.